Hujan interupsi saat paripurna baru dimulai, berujung skorsing, Ketua DPRD, itu dinamika biasa. Malteng, Liputan.co.id, hujan interupsi dilayangkan dari sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah saat Ketua DPRD Fatsah Tuan Kota baru memulai pimpin rapat paripurna dengan agenda penetapan alat kelengkapan Dewan Hasil Rolling, berlangsung di Masohi, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Fatsah Tuan Kota baru memulai pembicaraan sebelum membuka resmi rapat paripurna tersebut. Anggota DPRD Supri Wailisa melayangkan interupsi. Alasan interupsi Wailisa, bahwa ia meminta Tuan Kota membuka rapat paripurna sebelum berbicara agenda DPRD. Saudara pimpinan buka dulu rapat ini, ujar Wailisa dengan nada tinggi. Namun setelah Fatsah Tuan Kota membuka rapat paripurna, Wailisa kembali mengajukan interupsi. Wailisa meminta Fatsah memberikan ia kesempatan untuk berbicara dan disetujui Tuan Kota. Wailisa meminta masalah pemilihan Ketua Komisi 4 diselesaikan di komisi. Hal yang sama juga ia meminta Bapemperda juga diselesaikan baru bisa lanjut paripurna. Saya minta rapat ini diskorsing untuk selesaikan masalah yang ada di Komisi 4 dan selesaikan masalah yang ada di Bapemperda, tandas Wailisa dari fraksi PKB. Ia juga menegaskan jika masalah yang diutarakan tak diselesaikan, maka ia pastikan fraksi PKB bakal ajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD. Di saat Wailisa sedang berbicara, sejumlah anggota DPRD lainnya juga sampaikan interupsi. Seperti Hasan Al-Katiri, Fatma Sopalatu, Jailani Tomagola, Syafi'i Boeng hingga Abdul Qadir Selano. Ada yang mengotak-atik mik, gebrak meja hingga maju ke depan meja pimpinan. Melihat hujan interupsi yang bertubi-tubi seperti satu dengan lainnya tak mau mengalah, Fatsah Tuan Kota langsung menskorsing sidang, guna mengkomunikasikan perbedaan pendapat tersebut dengan jalan persuasif. Namun selang beberapa menit komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD, tak menemui titik terang. Akhirnya sidang paripurna tersebut tak dapat dilanjutkan. Usai paripurna, Fatsah Tuan Kota kepada awak media mengatakan, dinamika saat rapat paripurna tersebut merupakan hal biasa. Deadlock dalam paripurna itu biasa. Karena ini lembaga politik semua ini masih dalam butuh proses komunikasi. Saya pikir dinamika politik ini hal yang biasa, kata Tuan Kota. Fatsah yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Maluku Tengah, menambahkan komunikasi akan intens dibangun agar agenda-agenda DPRD lainnya bisa berjalan dengan baik. Jadi kita masih membangun komunikasi dengan para alat kelengkapan yang ada di DPRD. Kita bisa selesaikan masalah ini secepatnya, imbuh Tuan Kota. Rapat lanjutan paripurna tersebut kata Ketua DPRD, akan berlangsung dalam waktu dekat. Untuk diketahui, dalam jalannya rapat paripurna tersebut, Fatsah didampingi Wakil Ketua DPRD Demianus Hatu. Sementara dari unsur Forkopimda yang hadiri paripurna tersebut diantaranya Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleri, Kajari Maluku Tengah AO Mamonta, dan Dim 1502 Masohi Letkol CZL Muhammad Yusuf Aksa, serta sejumlah pimpinan OPD dan sejumlah wakil pimpinan partai politik. Atau pada saat itu diskusi karena sesuai dengan tata tertib anggota Bapemperda sesuai dengan jumlah komisi terbanyak maka 11 orang maka hari itu sudah ditarik Perindo saya berbicara di sini atas nama praksi pegawai pimpinan. Yang tadi saya telah sampaikan ada beberapa persoalan yang terjadi di sini yang pimpinan telah melakukan penyalahan mekanisme. Karena dari praksi PKB akan melakukan emosi tidak percaya terhadap pimpinan karena pimpinan dianggap tidak mampu dan telah melacuni lembaga. Untuk itu pada kesempatan yang terhormat ini saya minta pada kesempatan yang terhormat ini saya minta pimpinan untuk mendiskusi pada tema ini dan kita selesaikan persoalan yang ada di Komisi 4 dan di Bapemperda pimpinan. Lembaga ini adalah lembaga politik, jadi semua masih butuh komunikasi yang efektif, sehingga kita masih menunggu
komunikasi efektif ini dibangun dengan para alat kelengkapan yang ada di DPRD, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ada deadline waktu yang Kalau untuk deadline waktu, karena ini lembaga politik, tapi kita pimpinan akan tetap konsisten membangun komunikasi dengan para alat kelengkapan yang ada di lembaga DPRD yang sekarang kita lakukan. tadi ada kekeseruan sedikit itu mungkin penilaian Pak Ketua terkait dengan isu yang menyebabkan deadlock dalam pengumuman. Yang namanya kekisruan deadlock dalam paripurna itu biasalah, namanya juga lembaga politik. Jadi semua ini masih dalam butuh proses komunikasi efektif lah. Kembali lagi ke situ. Apa ini kan persoalan kelengkapan dewan ini kan dia turut berpengaruh. Nah, intinya kita akan rapat pimpinan dan secepatnya melakukan komunikasi dengan pimpinan alat-alat kelengkapan yang ada di DPRD mau. Sehingga persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan. Untuk ribut-ribut sampai dengan mengarah ke arah kekerasan seperti apa nih? Saya pikir dinamika politik ini hal yang biasa lah, hal yang biasa. Karena ya bermacam-macam orang dengan karakternya yang berbeda. Itu pasti diselesaikan dengan komunikasi yang efektif. Jadi saya pikir kita akan membangun komunikasi yang efektif sehingga persoalan-persoalan di DPRD itu bisa secepatnya selesai.